teman-teman, selamat datang kembali di channel WKWK. Ya, betul sekali. Kembali lagi bersama dengan saya. Gila, hari ini gue dapet kiriman lagu ya dari Off The Records. Yang tadi itu adalah, apa nih teman-teman dengerin ya, itu adalah lagu dari kebunku yang berjudul Kita Pasti A Party ya. Jadi kalau teman-teman mau ya dengerin, ada link langsungnya kok ya. Ada link, bukan download sih ya, tapi link streaming. Jadi ada di YouTube juga, teman-teman kalau misalnya mau denger boleh. Terus kalau misalnya teman-teman mau pakai buat konten teman-teman pun juga boleh ya, asal nanti silakan izin aja ke Off The Records ya. Video kali ini adalah video yang berjudul Berteman dengan Intuisi ya teman-teman. Gue rasa salah satu unsur yang paling penting untuk membuat sebuah karya baru atau sebuah tren baru atau sebuah cara berpikir baru ya, gue rasa setiap hal baru itu selalu dimulai dengan bagaimana kita punya perspektif yang baru. Ya itu gue pikir gue juga nggak tahu nih apakah ini bener-bener yang di dalam pikiran gue di saat as I speak gitu ya. Ada banyak ide-ide yang muncul, gue nggak tahu apakah ini adalah intuisi yang dimaksud gitu. Tapi makanya itu video ini adalah upaya ya untuk berteman dengan intuisi itu. Jadi sebenarnya video ini gue take tujuannya itu untuk membuat ulang ya video yang udah gue take beberapa hari yang lalu gitu. Karena gue pikir ada message lebih lanjut gitu yang perlu gue refurbish lah. Kan terkadang begitu ya, ketika lu membuat sebuah konten lu merasa bahwa kayaknya lebih baik begini, kayaknya lebih baik begitu. Jadi ada improvement yang pengen lu buat gitu. Jadi sebenarnya video kali ini tujuannya untuk itu ya. Salah satu kritik terbesar gue terhadap cara-cara bermarketing, berbranding, berselling, ya apapun itulah ya. Buat gue sih, di mata gue sejujurnya 3 hal itu tuh sama-sama aja gitu ya. Apalagi kalau kita berbicara dalam konteks implementasinya di brand-brand yang bisa dibilang baru emerging ya, atau baru mulai, baru shifting their own core identity ya. Sebenarnya itu ya 3 hal yang sama-sama aja gitu secara esensi. Tujuannya juga satu. Cuman mungkin kalau ketika brand itu sudah cukup tumbuh besar begitu ya, untuk kepentingan mungkin efisiensi operasional begitu, sehingga mereka harus dibagi ke dalam koridor-koridor yang terpisah. Ya itu gue sangat mengerti ya. Artinya memang pada dasarnya pertumbuhannya itu atau diferensiasi yang terjadi itu diakibatkan pertumbuhan dari brandnya. Tapi di luar dari itu sebenarnya kalau ditarik roh-rohnya ya, sebenarnya roh-rohnya menurut gue sama aja ya, cuma beda cara beroperasinya aja. Nah maka dari itu gue melihat banyak sekali cara-cara ya di 3 topik itu yang seringkali itu ya gue sebutnya sebagai cara-cara mainstream atau cara-cara yang seringkali diwujudkan ya berdasarkan formula-formula proven di masa lalu begitu, dan kemudian itu jadi formula yang bisa dibilang cukup rigid ya. Pokoknya membangun sebuah brand tuh harus begini, marketing tuh harus begitu gitu, selling tuh harus begini. Jadi formula-formula itu tuh yang seringkali menjadi sebuah acuan atau sebuah patokan gitu ya untuk mendefinisikan ya kegiatan-kegiatan yang bersangkutan gitu kan. Nah dalam perjalanannya gue mulai melihat betapa obsesi ya, at least buat gue personal ya. Jadi gue secara personal pun juga terobsesi gitu untuk mencari formula ataupun mencari strategi-strategi yang bisa dibilang it's very efficient ya. Gue pengen mencari strategi terbaik apa sih sebenarnya. Jadi bangun brand tuh yang paling oke tuh seperti apa ya, ada segala macamnya. Yang pada akhirnya membuat gue tersadarkan satu hal ya, bahwa cara gue melihat marketing, branding, dan selling ini itulah yang menjadi problem ya terhadap apa yang gue secara personal ya rasakan dalam pertumbuhan karir gue begitu ya. Jadi gue melihat cara-cara ini justru seringkali menghambat ya, ataupun ya bisa dibilang tidak begitu useful ya atau berguna terhadap kebutuhan brand saat ini gitu. Especially untuk brand-brand yang sifatnya masih emerging ya, atau brand-brand yang masih trying to find their solid identity gitu. Gue rasa cara-cara ya konvensional tersebut atau mainstream tersebut itu justru membuat mereka tuh menjadi berat untuk mudah beradaptasi ya.
Nah, kesadaran ini pun juga nggak datang begitu aja ya. Jadi selama gue mempraktekkan ya bagaimana menyusun brand harus begini begitu ya, terus juga bagaimana copywriting terus begini begitu, mengeluarkan formula ya kan, very very strict dengan AIDA ya, pas segala macam bla bla bla. Pada akhirnya gue sadar satu hal ya, bahwa formula-formula tersebut tuh seringkali meniadakan keunikan ataupun detail-detail penting atau kontekstual dari sebuah brand ya. Dan bahkan kalau misalnya mau di apa tuh sebutannya, di crystallize lagi ya lebih dalam, ditelaah lebih dalam ya, bahkan sampai ke level produk gitu. Jadi kita ketika udah punya formula, kita tuh cenderung mengabaikan detail-detail itu. Jadi kayak pokoknya udah jualan baju, jualan handphone, jualan apa namanya, sepatu ya, semuanya sama begitu ya, formula harus begini gitu. Padahal sebenarnya tidak demikian ya. Setiap produk itu punya karakteristiknya masing-masing. Begitu pula juga setiap founder ya punya misi dan punya identitas masing-masing, yang kemudian justru itu adalah kekayaan sesungguhnya dari setiap brand. Dan terkadang itu harus hilang karena mungkin bisa dibilang waktu itu ego ya. Jadi ego gue untuk mencari sebuah formula itu yang justru membuat brand itu tuh kehilangan ya esensinya gitu, esensi keunikannya itu sendiri ya, dan yang pada akhirnya membuat mereka tuh jadi sulit untuk berkonsisten ya. Gue selama 1,5 tahun terakhir ya, ini adalah tahun yang bener-bener membuat gue menyadari banyak hal gitu. Ya jadi selama 1,5 tahun ini gue, ya bisa dibilang 1,5 tahun yang lalu gitu ya, gue memulai sebuah perjalanan yang bener-bener bisa dibilang cukup radikal ya. Ya mungkin gak semua orang mau mengambil jalan yang gue ambil gitu, tapi gue tuh bener-bener punya pertanyaan tentang konsistensi ya. Seperti yang gue sampaikan tadi gitu, betapa konsistensi itu ternyata nilainya jauh lebih penting ya daripada segala macam rules ya, segala macam formula, segala macam cara yang should be this, should be that, katanya harus ini, katanya harus itu begitu. Pada akhirnya yang membuat lu keep on going itu yang sebenarnya jauh lebih penting ya, membuat lu lebih mudah untuk beradaptasi di tengah berbagai macam challenge yang menghampiri lu gitu dalam membangun brand ya. Kan kata orang everybody has a plan until they get punched in the face ya. Nah itu gue baru ngerasain banget gitu ya di 1,5 tahun terakhir. Dan ya pertanyaan trigger yang bener-bener pengen gue selesaiin adalah ya itu gitu, kayak sebenarnya kenapa ya gue susah banget berkomitmen untuk membangun brand gue sendiri gitu. But at the same time, ironically gitu, gue membangun brand lain dan gue meminta founder-founder yang lain itu untuk konsisten dengan ya misalnya mereka mau membuat sebuah brand gitu ya, dengan identitas tertentu, terus habis itu gue maksa mereka untuk stick to that plan gitu kan. Tapi at the same time pun gue juga sulit untuk konsisten ya. Itu kayak it feels like kejadian-kejadian itu tuh seperti mirror gitu buat diri gue sendiri kan. Jadi akhirnya gue benar-benar mencoba untuk ini tuh ada sebuah problem yang very very essential, and menurut gue ini harus bisa gue cari jawabannya dulu ya, gue gali secara lebih dalam gitu. And selama 1,5 tahun tersebut ya, pada akhirnya mungkin teman-teman juga tahu, udah beberapa, kalau misalnya teman-teman adalah followers WKWK yang sejak dulu ya, ada beberapa yang slide to my DMs gitu ya, to the account DMs gitu, and then ask ya kenapa kok nggak buka jasa lagi gitu ya, bahkan ada yang minta untuk jasa copywriting ya, branding apa segala macem. Ya jujur waktu itu gue bilang gue tutup gitu kan, dan memang perjalanan gue waktu itu tuh begitu aneh. Ya jadi selama 1,5 tahun gue bener-bener mencoba untuk berhenti total gitu, untuk bener-bener mengevaluate apa sih sebenarnya jawaban dari ketidakkonsistenan gue ini gitu. Dan dari situ ya, selama perjalanan gue mencoba untuk bertanya gitu kan. Dan seperti layaknya seseorang yang bertanya ya, biasanya mereka bertanya kan, mereka mengharapkan sebuah jawaban gitu ya. Jadi mereka mencari jawaban-jawaban tersebut ya. Dan di banyak waktu ya, gue benar-benar menghabiskan banyak effort ya, ataupun usaha gue untuk mencari jawaban-jawaban dari berbagai macam sumber ya, di luar dari sumber marketing ya. Bukan gue mencari jawaban dari perspektif neuroscience gitu, psikologi gitu, inovasi, terus apalagi ya, spiritual bahkan ya. Karena dalam perjalanan pun gue menemukan pengalaman yang menurut gue ini aneh
dan segala macamnya. Lucu lah intinya. Jadi selama 1,5 tahun ini gue lumayan mendapatkan banyak sekali perspektif-perspektif baru ya. Dan pada akhirnya gue sadar gitu, ternyata the number one reason kenapa gue gak konsisten itu justru bukan karena gue kurang tahu, tapi lebih ke gue kebanyakan tahu hal-hal yang tidak perlu. Ya, jadi gue baru sadar ya di akhir-akhir perjalanan tuh kayaknya sebenarnya gue dituntun ya untuk mencari jawaban yang sebenarnya itu mungkin bisa gue temukan kalau di dalam pikiran gue ini tidak terlalu banyak ya informasi-informasi yang justru membuat gue gagal untuk melihat jawaban itu. Ya itu satu. Dan yang kedua, ironisnya jawaban itu justru tidak gue dapatkan ketika gue melihat keluar, tapi gue melihat ke dalam. Ketika gue bertanya kepada diri sendiri gitu, oke, so dari banyak informasi yang gue dapat tuh banyak juga yang sifatnya itu saling kontradiktif ya, banyak juga informasi-informasi yang sifatnya membuat gue tuh merasa tidak puas gitu ya dengan jawaban-jawaban atau informasi-informasi yang gue dapat ya. Jadi pada dasarnya at the end of the day yang menentukan bahwa ini adalah jawaban atau tidak itu di diri gue sendiri gitu kan. Jadi yang harus gue benarkan adalah perspektif gue dulu. I need to discard. Gue harus mendiscard ya cara gue belajar. Jadi ketika gue memahami bahwa at the end of the day yang matters itu adalah bagaimana cara gue bisa berkonsisten melaksanakan apapun yang sedang gue bangun ya. Di situ gue jadi sadar bahwa konsistensi itu jauh lebih penting. Dan kalau kita berbicara bagaimana cara kita bernavigasi ya dalam daily challenges ya, especially ketika kita membangun sebuah brand gitu. Banyak sekali problem-problem tuh yang justru lebih membutuhkan misalnya gitu ya sifat pragmatis kita gitu ya, atau kemampuan kita justru untuk men-challenge ide-ide yang istilahnya semua orang melakukan itu. Jadi lo harus ngelakuin hal yang di luar dari itu. Gitu kan. Dan itu cuma bisa lo dapet ketika di dalam pikiran lo tuh terbuka gitu dengan banyak sekali cara-cara yang mungkin belum pernah lo lakukan sebelumnya. Dan untuk bisa terbuka itu terkadang lo harus membuang nih untuk mengosongkan. Jadi gue baru paham nih maksudnya ngosongin gelas itu bukan cuma sekedar mendengarkan orang lain ya, tapi juga mengobrak-ngabrik nih ya, mana nih sistem belief dalam pikiran lo itu yang emang udah gak sesuai atau udah gak relevan dengan kebutuhan lo saat ini gitu. Dan di situ gue jadi sadar konsistensi itu ada kaitannya dengan adaptasi. Dan kalau adaptasi itu ya kita berbicara tentang mental ya. Jadi gue rasa dalam perjalanan membangun sebuah brand ya, founder itu gak kekurangan informasi ya. Di tengah pokoknya sekarang ya informasi ya, lu mau cari mentor juga begitu mudah dan segala macam. Tapi at the end of the day yang membuat lu bisa beradaptasi secara lebih agile itu adalah mentality lu ya. Dan mental itu banyak orang yang bilang mental itu jiwa dan segala macam ya. Tapi ini correct me if I'm wrong ya, kalau di sini ada neuroscientist yang membaca gitu ya, bukan yang membaca, yang menonton ya video gue ini mungkin bisa mengoreksi gue ya. Tapi di situ gue mulai melihat kalau sebenarnya mental itu it's about apa yang dalam pikiran lu gitu. Bagaimana lu berelasi dengan hal-hal yang ada di dalam keseharian atau kehidupan lu gitu. So, untuk bisa berelasi dengan baik ya, first you have to understand dulu gitu kan. Apa sih sebenarnya yang penting buat diri lu ya. Nah, ini yang mungkin teman-teman pernah lihat gitu di konten WKWK gitu. Yang mungkin sebenarnya konten itu lah advice buat diri gue sendiri juga gitu. Jadi ya apa sih yang penting gitu buat gue, sehingga pada dasarnya nanti dalam perjalanan ya cara apapun ya yang bisa gue lakukan untuk membangun brand dan juga ya bermarketing ya ataupun ya doing selling things ya dan segala macam itu ya bisa membantu gue untuk tetap konsisten. Jadi ironinya itu yang jauh lebih penting gitu, bukan harus begini harus begitu ya, gak juga melulu bersandar pada informasi-informasi atau ya warisan-warisan yang bisa dibilang mungkin telah dibuktikan di masa lampau gitu ya. Karena nggak bisa bohong ya, sekarang tuh sesuatu yang bisa dibilang works, even misalnya 6 bulan yang lalu aja udah bisa jadi nggak relevan gitu. Ya kan, kayak lu udah bikin planning panjang lebar gitu tiba-tiba,
ada terjadi ini. Jadi pada dasarnya itu yang membuat gue mendefinisikan ulang. Jangan-jangan sebenarnya aktivitas branding, marketing dan segala macam itu justru harus diformulasikan dengan satu pertanyaan dan satu pertanyaan only ya, untuk saat ini at least. Yaitu apakah cara-cara bermarketing, berbranding atau apapun itu dan friends-nya itu ya. Yang kita susun saat ini ya, yang kita tugaskan kepada brand untuk bisa menerjemahkan itu ke dalam realita ya. Apakah cara-cara tersebut tuh cukup memberikan kenyamanan ya, atau kemudahan ya, atau apakah itu cukup menyenangkan? Bahkan menyenangkan tuh menurut gue salah satu elemen yang tidak pernah gue sadari bahwa ini akan menjadi sebuah elemen yang penting. Jadi bagaimana berbagai macam cara-cara tersebut tuh harus membantu ya, membuat brand ini lebih effortless untuk beradaptasi. Kayaknya menurut gue itu hal yang jauh lebih penting ya, karena kalau kita berbicara in the long run ya, istilahnya dalam perspektif long term gitu, pada akhirnya dalam hidup tuh hal-hal yang penting itu nggak banyak kan. Kayak yang membuat lu konsisten itu pada dasarnya cuman ya hal-hal yang bisa dibilang sedikit gitu. Jadi most of the time gak banyak hal tuh yang truly matters gitu. Jadi di situ gue jadi baru sadar kan, kayak oh iya ya, kenapa ya kita bikin brand tuh kayak repot banget, harus kayak gini-gini apa segala macem gitu. Dan itu pun juga kita punya PR kedua, yaitu bagaimana actually membuat ini menjadi reality gitu kan. Dan tetap bisa on track ketika ada masalah gitu ya mungkin ya, atau problem yang hadir gitu, untuk menguji daya juang kita ya, persistence kita gitu, untuk benar-benar bisa menerjemahkan itu. Jadi kenapa nggak perangkat-perangkat yang kita definisiin? Parameter yang paling penting itu adalah ya tadi gitu, bagaimana apa yang kita susun ini bisa cukup mudah enough, fun enough, effortless enough gitu untuk dieksekusi oleh siapapun ya, untuk menerjemahkannya ke dalam realita. Gue pikir itu adalah elemen yang penting. Gue baru paham gitu ya, kayak gue tuh termasuk orang yang suka banget dengan teaching-teachingnya Bruce Lee gitu. Jadi dia bilang the best formula atau the greatest formula is no formula. Dulu gue pikir kayak apa maksudnya ini gitu. Nah sekarang ini gue baru paham gitu, oh iya ya, jadi no formula itu ternyata sangat penting gitu ya. Jadi ya kembali lagi itu, buat gue lebih penting bagaimana setiap business owner ya bisa bertumbuh bersama dengan timnya ya, kalau sudah punya tim. Kalau belum punya tim ya minimal menumbuhkan diri sendiri, yang kemudian nanti bisa menumbuhkan timnya, dan timnya bisa menciptakan kultur yang aman bagi pertumbuhan siapapun nanti yang join ya ketika timnya membesar gitu kan. Itu jauh lebih penting gitu ya. Dan mungkin dalam mencapai titik tersebut ya, untuk bisa konsisten terus menerus ya pada akhirnya mencapai titik itu, yang lebih penting itu adalah bagaimana kita tetap terbuka ya, tidak terlalu attach dengan berbagai macam informasi yang kita pikir kita tahu ya, yang mungkin dulu berhasil, mungkin saja itu tidak akan berhasil lagi. Tapi dengan kita menjadi lebih terbuka, justru itu adalah kekuatan yang sesungguhnya. Ya begitulah intinya ya teman-teman. So for me, buat gue sekarang ya, cara-cara membangun brand itu esensi cuma satu itu ya. Jadi apakah cara-cara itu tuh membuat change atau membuat adaptasi ya, atau membuat inovasi itu menjadi lebih mudah ya, atau bisa menimbulkan lesser resistance ya. Jadi kan kita tahu yang namanya change itu selalu berat, selalu susah gitu. Kenapa nggak kemudian ya kita menciptakan strategi-strategi yang membuat orang tuh jadi merasa aman. Mau merubah pun, kalau memang dia harus berhadapan dengan ketidaknyamanan pun, dia tetap nyaman-nyaman aja. Karena dia tahu gitu pada dasarnya, yang penting tuh ini gitu kan. Nah udah itu aja teman-teman. Dah, I'll see you guys on my next video, bye-bye. Tapi di tengah perjalanan, gue ngerasa diri gue tuh gak mau. Diri gue tuh gak mau untuk ngulang lagi gitu. Membuat lagi sesuatu yang sebenarnya lu tuh udah ngomong gitu, ngapain lu ngulang lagi gitu. Jadi di situ gue mulai menyadari bahwa apakah sebenarnya diri gue tuh lagi mencoba untuk ngasih tahu ke diri gue sendiri juga gitu, bahwa I do too much self-censorship ya. Jadi terkadang the idea of being unique, salah satunya itu yang membuat kita resistant ya untuk benar-benar menjadi unik, itu adalah self-censorship gitu. Entah apa kita tuh, kayak contoh misalnya gue bikin video ini ya, kan sebenarnya
kalau teman-teman lihat BTS sih sebenarnya jauh lebih panjang daripada ini ya. Gue tuh sempat bengong-bengong dulu tadi gitu ya, untuk kayak benar-benar mendengarkan sebenarnya apa sih yang gue mau gitu ya, secara personal ya, intuisi gue tuh ngomongin apa. Nah, cuma karena untuk keterbatasan, bukan keterbatasan sih, sebenarnya bisa-bisa aja ya. Tapi kan apakah teman-teman mau ya? Gue nggak tahu nih. Coba teman-teman cerita, apakah teman-teman mau tahu gue istilahnya ngepost video 2 jam kosong gitu ya, for doing mungkin nggak banyak hal yang bisa dibilang bernilai ya kalau kita pakai paradigma lama atau paradigma mainstream. Tapi kalau misalnya kita punya paradigma baru ya, at least gue secara personal ya, gue udah mulai mencoba untuk mencari tahu sebenarnya yang bernilai di paradigma baru tuh apa ya. Gue rasa the idea of bengong, the idea of the idea of not forcing you untuk act certain way ya, lu akan menemukan komunikasi-komunikasi bersama dengan intuisi itu. Jadi lu akan menjalin ya, menemukan one thing ya, tapi kemudian lu bisa menjalin connectivity ya dengan diri lu sendiri lebih banyak begitu. Ya, jadi makanya ini jadi video lain gitu kan. Padahal awalnya gue berpikir video ini pengen dijadiin video yang sebelumnya, mungkin teman-teman udah nonton, dan sekarang malah jadi video yang lain begitu. Nah, dan bahkan di tengah jalan pun sebenarnya gue sempat berpikir apa video ini di mix aja gitu kan dengan video yang sebelumnya gitu. Mungkin seperti yang teman-teman udah denger tadi gitu ya. Gue gak tahu tadi gue udah sempat ngomong apa enggak ya, gue lupa. Tuh kan, jadi kayak gitu. Jadi pikiran gue ini terlalu banyak yang ide-ide aneh gitu ya, ide-ide yang kayaknya bisa diginiin deh, bisa digituin deh. Seperti itu ya. So, ya gitu. Terkadang di art of not knowing ya, ketika lu mau ngelakuin sesuatu terus lu nggak tahu gitu, jangan-jangan dalam perjalanannya lu akan nemuin hal-hal yang jauh lebih berharga ya. Dan menurut gue, ya at least akhirnya terjadi video ini, seperti inilah sesuatu yang berharga. Sesuatu yang gue tuh nggak nyangka gitu, kayak, kenapa tiba-tiba gue jadi pengen bikin video berteman dengan intuisi gitu kan. Dan memang intuisi itu mungkin worksnya seperti itu. Yang memang kalau kita bicara di paradigma-paradigma lama, ya at least ini gue secara personal ya, gue nggak tahu teman-teman bagaimana gitu. Tapi kalau kita bicara tentang kreativitas dan apalagi ya kemampuan untuk secara cepat berinovasi ya, gue pikir ya memang terkadang ada hal-hal yang mungkin tidak biasa yang harus dilakukan. Jadi dulu lo misalnya, gue termasuk orang yang planning freak ya. Gue freak tuh kayak freakish. Jadi gue tuh benar-benar bikin planning tuh, gue hobi banget bikin plan. Gue hobi banget tahin 1001 plan sampai ke concrete actionnya itu apa. Tapi setelah 1,5 tahun yang lalu, mungkin teman-teman udah nonton video saya ya yang udah gue take, dan itu kebetulan udah gak di setup di sini ya. Nah, jadi selama 1,5 tahun tuh gue ngelakuin hal yang mungkin semua orang bukan semua orang ya, tapi most of them ya pasti akan menganggap betapa bodohnya gue melakukan hal-hal itu ya. Just to find out ya, bahwa gue ngerasa saat ini gue justru berada di jalan yang jauh lebih tepat daripada gue di 1,5 tahun silam begitu. Trying to leave some room ya for your creativity itu penting banget ya. Dan saya bahkan saat ini tidak lagi planning yang gimana-gimana. Jadi gue cuman kayak ide gue ini gue akan lakuin, ide gue ini gue lakuin kayak gitu. Ya gue juga nggak tahu apakah kemudian adalah jalan yang menghasilkan, apakah jalan ini bisa membuat gua kaya raya. Ya maksudnya kalau tujuannya adalah kesuksesan, definisinya adalah financial satisfaction gitu ya. Ya gue juga nggak tahu apakah ini akan eh 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 eh